stok yang banyak. Nah, Rasul mengajarkan agar kita menjadi seseorang yang tidak takut jadi orang nggak punya. Karena hatinya udah penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pede dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak punya duit nggak jadi masalah. Jangan kamu coba-coba. Klik subscribe dan like video ini. Sekarang juga dan komentarnya. Kayak contohnya mohon maaf itu ya. Satu orang diketuk pintu rumahnya, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon sumbangannya. Dijawab, ayo saya tak ikut cari bareng sama kamu. Ya, kalau saya juga sama-sama susah. Kalau ada temennya enak, udah kalau gitu kamu bareng sama saya. Yuk bareng-bareng kita cari sumbangan. Jangan seperti itu. Ya, mental kita tuh mental sugih gitu loh ya. Umat Islam tuh kaya itu di hati. Kaya itu di hati. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, afdhalus shadaqah. Sedekah yang terbaik adalah antas syahih, takhshal faqra wa ta'mulul ghina atau kama qala sallallahu. Sedekah yang kamu keluarkan di saat kamu itu kondisinya sehat. Ini perlu digarisbawahi, sedekah waktu sehat. Kenapa? Kalau sedekah waktu sakit itu masih ngarep-ngarep dengan sedekahnya biar sehat. Ya bagus, tapi bukan the best. Bukan the best. Kenapa? Masih ada harapan pengen dapat balasan kesehatan. Antas syahih, terus kamu berat mengeluarkannya, pelit. Kenapa? Punyanya cuman itu. Nanya ini, lagi enak-enak makan mangga, lah kok lihat di pojok sana ada orang lihat kemecer, ini tinggal cuman satu ini. Ini kira-kira ngasihnya berat atau ringan ini? Berat kan ya? Ini yang paling akhir ini, ya sama ngelirik sebelah gitu. Atau dapat kopi, nah, temennya kok belum dapat kopi tapi lirak-lirik gitu ya. Nah ini kita kira-kira sanggup enggak ini memberikan ini gitu ya. Anta syahih, berat untuk mengeluarkannya, pelit untuk mengeluarkannya. Bukan karena pelit, tapi memang gak punya gitu, tinggal satu-satunya. Hanya punyanya itu. Anta syahih, takhshal faqra. Takut kalau kamu berikan nanti kamu jadi gak punya. Kalau orang kaya kan lain, duitnya banyak. Keluarkan 1 juta, stoknya 1 miliar. Kan ringan ya. Nah ini dikeluarkan 10.000, stoknya minus. 0, takhshal faqra. Wah nanti ada gantinya enggak ya. Entek tenan biye gitu. Takhshal faqra. Ta'mulul ghina. Dan kamu bercita-cita pengen nabung, pengen nyimpen biar dapat uang yang banyak. Ini mestinya ditabung biar bisa beli motor misal begitu ya. Tapi ini kok tetangga saya butuh ya. Ta'mulul ghina. Kalau kamu sedekah dalam kondisi seperti itu, uang itu kamu sedekahkan, afdhalus shadaqah. Itu sedekah yang terbaik. Karena kalau stok banyak disedekahkan ya baik, tapi ya biasa-biasa saja. Sakit kok sedekah, ya biasa. Dawu maradhakum, sabda Nabi SAW, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Memang sedekahnya ada maunya, walaupun itu baik. Kemudian enggak punya cita-cita nabung, ya enggak punya cita-cita nabung. Oh ya biasa, memang dia enggak pengen nyimpen uang, karena ya dia punya stok yang banyak. Nah Rasul mengajarkan agar kita menjadi seseorang yang tidak takut jadi orang enggak punya. Karena hatinya udah penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pede dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak punya duit enggak jadi masalah. Jangan kamu coba-coba kalau ternyata ketika enggak punya duit akhirnya masalah. Ini afdhalus shadaqah. Saya akan praktek. Punyanya uang 1 juta, sumbangkan Habib Novel. Bib, saya ini punyanya cuma 1 juta.
Dan saya ini khawatir kalau uang ini nggak ada, ya enggak tahu nanti beli beras dari mana, Bib. Khawatir saya. Dan saya sehat nih, Bib. Dan saya pengen nabung, Bib. Tapi karena Afdholus Sodakoh ini yang seperti ini, nih saya sedekahkan buat Habib. Setelah itu sampai rumah istrinya nanya, Mas duitnya mana? Masya Allah, kena perengutan istrinya mumet. Ya, jangan praktek kamu. Itu namanya belum makomnya, belum makomnya. Ini makomnya satu keluarga memang sudah orang-orang yang enggak mikir dunia. Kalau kelaparan enggak keluh kesah, baru perutnya bunyi aja udah direkam. Direkam, diumumkan satu dunia. Kita harus menempatkan diri, makom kita di mana. Kalau makomnya mampu seperti sahabat tadi, istrinya juga enggak kemudian ngomong, kamu tega ya Mas ya, ini anak kita kelaparan, dibiarkan nangis demi tamu, anak kita dilenakan. Enggak begitu istri sahabat, anakmu lenakan ya, kalau nangis bawa, oh siap, kamu lapar, siap. Keren ini satu rumah memang, wis surga kabeh, no, setengah surga setengah neraka coba-coba. Jangan, yang satu ahli gerutu, ahli gersulo, ahli keluh kesah, ini kan bukan ciri-ciri penghuni surga. Jangan, nanti akhirnya membuat pasanganmu masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Harus tahu makomnya di mana. Tapi ini sahabat diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencapai derajat yang the best. Yang paling maksimal. Apa itu? Berpikir bagaimana caranya bisa memberi orang lain meskipun dalam kondisi tidak punya seteguk air. Makanya kita ini yang hidup di Pulau Jawa ya, saya nggak tahu di luar pulau seperti apa. Di Pulau Jawa, simbah-simbah tuh urusan ngasih makan dan ngasih minum ini kan perhatiannya luar biasa ya. Betul nggak itu? Saya masih ingat kalau saya masih kecil ibu saya nyuruh saya antarkan ini ke rumah Pak Lekmu, antarkan ini ke rumah Pak Demu itu ya. Nganteri masakan gitu. Nanti kalau mau pulang nggak boleh pulang dulu sama Pak D saya, Pak Ali saya. Nanti bentar tunggu di sini. Nah itu wadahnya itu ya diisi yang lain. Kalau berangkat bawa sayur asem, pulang bawa kacang hijau. Ya, yang ada di rumah itu disokkan gantian gitu ya kan? Gantian. Kalau nggak ada sayur mayur diisi sesuatu yang lain di situ. Diisi sesuatu yang lain. Nggak ada pulang kok kosong. Seneng membuat masakan dan dibagi pada saudaranya, seneng anter-anter, itu orang Jawa tempo dului. Tempo dului. Kalau yang zaman sekarang dapat kiriman, oh terima kasih, enak, alhamdulillah, rantangnya gak balik. Bagus rantangnya bagus, Masya Allah. Oh ya, makasih gitu. Gak ada niatan untuk memberi balik itu enggak ada. Kalau orang dulu enggak bisa nunda, yang ada di rumah dikasihkan.